Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Winnie Alna Marlina. Saya dosen jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Materi kali ini akan saya bahas mengenai teori antrian. Lalu, apa itu teori antrian? Teori antrian itu adalah suatu sistem yang terjadi karena adanya kedatangan untuk dilayani, menunggu untuk dilayani, serta mendapatkan layanan. Nah, ini terjadi apabila pelayanan tidak bisa untuk melayani konsumen. Nah, contoh dalam dunia nyata itu seperti pada ketika kita mengantri membeli bensin, kemudian ketika kita antri untuk di ATM, kemudian kita antri di restoran, di rumah sakit, dan sebagainya. Ini adalah contoh teori antrian yang sering kita lihat di kehidupan nyata. Jadi ada antrian sehingga lahirlah teori antrian. Nah, kemudian apa sih antrian itu? Antrian itu menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan dari suatu fasilitas. Kenapa? Karena kemampuan pelayanan tidak bisa mengimbangi kebutuhan akan pelayanan, baik itu orang ataupun barang. Sehingga lahirlah teori antrian. Nah, tujuan dari model antrian ini adalah untuk meminimumkan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses pelayanan. Biaya itu terdiri atas dua, biaya karena fasilitasnya menganggur, serta yang menunggu layanan. Pelanggan kan biasanya menunggu dan itu adalah biaya. Kemudian dalam sistem antrian itu konfigurasinya ada beberapa. Yang pertama disebut dengan SCSP, yaitu Single Channel Single Pay System. Contohnya pada pembayaran listrik, di mana dalam pembayaran listrik ini satu antrian dan satu tahap yang dilalui. Kita masuk ke pembayaran listrik dan langsung dilayani. Kemudian ada yang kedua yang namanya SCMP, atau Single Channel Multi-Pay System. Kalau ini contohnya ketika kita melakukan check-in di bandara. Artinya di sini antriannya bisa lebih dari satu dan tahap yang dilalui. Kalau kita ke bandara kan ketika kita ingin check-in, kita harus pergi dulu ke pesawat yang akan kita terbang, kita tunjukkan ID card kita mengantri di situ. Setelah melalui fase tersebut, kita akan menuju ke dalam pesawat, itu juga antri. Nah, itu disebut SCMP. Kemudian ada lagi yang disebut dengan MCSP, atau Multi-Channel Single Pay System, di mana di sini contohnya pembayaran belanja di supermarket. Jadi kalau kita melihat di supermarket itu, unit pelayanannya itu terdiri dari beberapa unit, serta para pelanggan atau konsumen yang ingin membayar itu bisa memilih kasir mana yang akan dia bayarkan. Ini disebut dengan MCSP. Artinya antriannya lebih dari satu dan tahapnya lebih dari beberapa tahap. Kemudian ada juga dengan tipe konfigurasi sistem antrian itu MCMP, atau Multi-Channel Multi-Pay System. Ini contohnya pada pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Artinya lebih dari satu antrian dan lebih dari beberapa tahap yang dilalui. Nah, kalau dengan cara pelanggan untuk dilayani itu ada beberapa istilah yang sering kita dapatkan. Yang pertama itu disebut first come, first serve, atau ini sering disebut juga first in, first out. Ini contohnya pada stok gudang. Jadi yang keluar itu duluan yang diambil. Jadi istilahnya siapa yang datang, dia yang dilayani. Kemudian ada istilah yang kedua yaitu last come, first serve, atau yang paling sering atau familiar sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, misalnya last in, first out. Artinya dia terakhir datang, malah dia duluan yang dilayani. Kemudian ada yang istilahnya random serve, artinya dilayani secara acak. Contohnya ini
ketika kita berada pada angkutan umum. Kita nggak tahu siapa yang datang dan tujuannya kemana. Jadi ini dilayani secara random oleh si driver bus, minibus atau angkutan umum tersebut. Kemudian yang terakhir ada priority serve. Nah, notasi dalam teori antrian itu ada beberapa hal. Yang pertama itu disebut tingkat pelayanan, simbolnya mu. Artinya kemampuan fasilitas pelayanan untuk melayani pelanggan selama periode tertentu. Kemudian ada notasi lambda, yaitu rata-rata kedatangan. Artinya, rata-rata banyaknya pelanggan yang datang memerlukan pelayanan di setiap periode waktu tertentu. Kemudian ada juga disebut traffic intensity atau lambda per mu yang merupakan perbandingan antara rata-rata kedatangan dengan rata-rata kemampuan pelayanan terhadap pelanggan selama jangka waktu tertentu. Nah, traffic intensity ini berdistribusi eksponensial atau disebut juga dengan distribusi Erlang. Nah, untuk pola kedatangan pada sistem antrian itu, pelanggan itu memiliki kelakuan atau polanya. Ada yang memiliki pelanggan yang sabar, yaitu orang-orang yang menunggu sampai dia mendapat antrian menunggu antrian untuk dilayani. Kemudian ada tipikal pelanggan tidak sabar. Contohnya pelanggan tidak sabar itu terdiri lagi. Ada yang disebut walking, yaitu dia menunggu hanya periode tertentu, kemudian dia bosan dan dia memutuskan untuk pergi. Ada yang tipikal reneging atau melihat antrian panjang, kemudian dia malas dan dia tidak bergabung. Dan ada juga yang tipikal joy keying, artinya mengubah barisan untuk menunggu. Nah, ini pasti pernah kita lihat atau pernah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk ukuran populasi kedatangan itu terdiri atas dua. Satu itu tak terbatas, yang kemudian terbatas. Sementara pola kedatangan pada sistem ada yang terjadwal, ada yang secara acak. Nah, untuk rumus dalam teori antrian ini ada beberapa. Yang pertama untuk intensitas pelayanan itu dipakai dengan lambda per mu. Sementara ekspektasi waktu sistem itu disimbolkan dengan W, itu sama dengan 1 per mu dikurang lambda. Sementara untuk ekspektasi jumlah pelanggan dalam sistem disimbolkan dengan L sama dengan lambda dibagi mu per lambda. Kemudian ada ekspektasi waktu tapi dalam antrian. Simbolnya adalah WQ, di mana lambda per mu dikali mu kurang lambda. Kemudian ada ekspektasi jumlah pelanggan, tapi dalam antrian. Dan ini simbolnya LQ, di mana rumusnya adalah lambda kuadrat dibagi mu dikali mu kurang lambda. Nah, kemudian ada juga presentasi waktu luang, yaitu 1 dikurang lambda per mu. Sementara untuk jumlah pelanggan dalam sistem, rumusnya adalah lambda per mu pangkat K tambah 1, di mana K itu sama dengan jumlah channel yang ada dan N jumlah pelanggan dalam teori antrian. Nah, untuk biaya pengeluaran total itu, rumusnya adalah waiting cost ditambah dengan service cost. Oke, inilah contoh soal dalam teori antrian. Di mana di sini waktu rata-rata melayani customer 50 detik, kemudian rata-rata konsumer yang akan memakai ATM itu 60 orang. Lalu bagaimana untuk merancang pembuatan mesin ATM ini? Nah, pemecahannya adalah di sini diketahui lambda tingkat kedatangan 60 orang per jam, mu tingkat pelayanan 72 per orang per jam, sehingga tingkat kesibukannya adalah 60 dibagi 72, artinya tingkat kesibukannya 0,833. Kemudian rata-rata waktu tunggu dalam antrian itu yaitu 4,16 menit. Artinya konsumen harus mengantri selama 0,8 dengan lama tunggu 4,1 menit. Dan untuk rata jumlah konsumen dalam antrian yaitu 4 orang. Nah, mudah sekali bukan teori antrian ini? Demikianlah paparan materi tentang teori antrian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.